Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang wanita di Mampang, Jakarta Selatan tega membunuh suaminya sendiri setelah terlibat cekcok. Pelaku berdalih membela diri karena diancam lebih dulu oleh suaminya dengan senjata tajam. Saya, Brigita Verlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Melaju ugal-ugalan, sebuah mobil menabrak bajai, sepeda motor dan beberapa pedagang di sekitar Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Mobil sempat dirusak warga yang emosi. Mencegah amukan massa, pengemudi mobil dibawa ke Polsek Palmerah. Mobil SUV mewah ini rusak parah usai diamuk warga yang emosi lantaran melaju ugal-ugalan di kawasan Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Akibat ulahnya, seorang pengemudi motor tertabrak dan terseret hingga 300 meter. Saksi mata menyebut mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Patal Senayan sebelumnya juga telah menabrak motor lain dan dua bajai yang terparkir dan berupaya melarikan diri. Pengemudi juga menabrak sejumlah pedagang di Pasar Palmerah. Akibat kejadian ini, 4 orang mengalami luka-luka sementara seorang pemilik motor yang terseret mengalami luka cukup parah dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelni. Dia ngebut, Pak? Oh, ngebut banget. Nggak mau rem. Orang dia dipukulin orang banyak, gue masuk ngegas melulu. Iya, kayaknya mau kabur dulu kali. Cuman dilalanya orang banyak namanya ya. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Tembakan peringatan mewarnai penangkapan pelaku perampokan di Kota Medan. Polisi melepas tembakan untuk meredam emosi warga. Pelaku sempat diamuk massa. Evakuasi pelaku perampokan seorang petani nipah di Labuan Kota Medan, Sumatera Utara berlangsung dramatis dan sempat diwarnai tembakan peringatan petugas. Pelaku Ijul 35 tahun ditangkap dan sempat dihakimi warga yang emosi usai beraksi. Awalnya pelaku kepergok warga saat memeras korban Jumari Rp250.000 namun gagal. Pelaku kemudian kembali lagi bersama sejumlah rekannya dan membawa korban ke rumah kosong. Di lokasi korban dirampok Rp400.000 dan dianiaya dengan senjata tajam. Korban bersama keluarga kemudian mencari pelaku yang sempat kabur dan mendapatinya di kawasan pinggir Sungai Deli. Itu masuk langsung dijebret atau ditodong pisau. Nggak bisa lah bergerak. Jadi Bapak sempat dikeroyok? Sempat dibawa ini ke rumah kosong ini tadi, ditunjuk buah nipah, disekap. Jadi hari ini dapatnya kayak gimana? Dapatnya ini, ya geng-geng saya itulah Yang datangin dia? Yang datangin dia. Pelaku telah diamankan di Polsek Medan Labuan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus perampokan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 4 orang satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anaknya tewas setelah mobil mereka ditabrak kereta api di perlintasan Sidoarjo, Jawa Timur. 1 anak korban lainnya kritis. Menurut saksi, petugas terlambat menutup pintu perlintasan saat kereta akan lewat. Kecelakaan maut minibus berpenumpang satu keluarga yang tertabrak kereta api ini terjadi di kawasan Desa Gilang Taman, Sidoarjo. Korban pasangan suami istri bersama 3 anaknya tertabrak kereta Sri Tanjung yang melaju kencang dari Jogja menuju ke Surabaya. Akibat tabrakan, pasangan suami istri dan 2 anaknya penumpang mobil tewas. 1 anak korban lainnya kondisinya masih kritis. Saksi mata menyebut kecelakaan terjadi akibat petugas terlambat menutup pintu perlintasan saat kereta akan lewat. Minibus sempat terseret hingga sejauh 150 meter. Polisi dibantu warga dan petugas keamanan PT Kereta Api langsung mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit. Ini mungkin kalau menurut saya udah yang keempat kalinya.
gitu. Mobil dari mana itu? Mobil dari selatan. Itu mungkin dia mau pulang ke perumahan. Bokong itu sudah ada di tengah. Ya, ada di tengah. Kereta sudah mungkin 100 meter itu udah ngelakson ya. Karena kereta klakson panjang, pasti ada bahaya kan kereta itu. Saya lihat seperti loh, iya belum ketutup. Belum ketutup saya lihat, wah ada mobil, ya udah ketabrak, kejadian. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi mengamankan petugas penjaga perlintasan untuk diperiksa di Mapolsek Taman Sidoarjo, termasuk beberapa saksi mata. Sementara minibus yang rusak parah diamankan di pos polisi setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Di Kediri, Jawa Timur, sebuah mobil tertabrak kereta api hingga terseret 400 meter saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Pengemudi dan 2 penumpang mobil tewas. Mobil minibus ini rusak parah usai ditabrak kereta api Rapidoho di Desa Bayen, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam kecelakaan ini, minibus sampai terseret hingga 400 meter. Kecelakaan terjadi saat minibus berpenumpang 3 orang melaju dari barat ke timur. Saat melintas di lokasi kejadian, sang pengemudi menerobos jalur kereta tanpa palang pintu dan tak menyadari adanya kereta yang akan lewat. Akibat kecelakaan, 2 orang penumpang dan sang pengemudi mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri untuk diotopsi. Jumlah korban 3 orang. Kebetulan untuk pengemudi pasangan suami istri dan 1 keponakan. Meninggal semua itu? Meninggal di TKP. Kalau mobilnya sendiri terseret berapa meter? Kurang lebih mobilnya terseret sekitar 400 meter. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afan Subagio, iNews melaporkan. 3 hari hilang, seorang pria ditemukan tewas mengapung di sungai dalam kondisi nyaris tanpa busana. Istri korban menangis histeris melihat jasad sang suami. Wanita ini histeris mengetahui Ansar Daeng Lau, suaminya ditemukan tewas mengapung di sungai Jekne Berang, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga tak menyangka korban yang hilang sejak 3 hari lalu ditemukan sudah tak bernyawa. Mayat warga Parangloe, Kabupaten Goa ini ditemukan nyaris tanpa busana. Polisi dibantu warga berupaya mengevakuasi jasad korban dan melakukan identifikasi. Hasil pemeriksaan sementara tidak ada tanda kekerasan. Terakhir sebelumnya korban pamit pada istrinya pada hari Sabtu lalu. Sore Sabtu dia tidak ada di rumah, dia pergi jalan ke sini. Terus sampai kita dengar informasinya bahwa dia di sini tinggal didapat. Tidak, kebetulan saya lewat, Pak. Ya memang tuang ku bayar mulai lampa yang batu mari bala kama tuang kurung kugan dengan lampa. Jadi numpang muter ga main ku kan. Malah ini para mulai minat tahu tas gede-gede ku kan malakunya nak naga paya leban di boya ni lebai rawa. Polisi menduga korban telah tewas sejak 3 atau 4 hari lalu. Berkoordinasi dengan identifikasi dan Rumah Sakit Bayangkara, Dokpol, kemudian kita mendatangi TKP dan mengevakuasi korban. Dugaan sekitar kurang lebih 3 atau 4 hari mayat tersebut terapung. Untuk menyelidiki penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Aksi pembobolan minimarket di Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman CCTV, pelaku berhasil ditangkap polisi. Aksi pembobolan minimarket yang terjadi di Jalan Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman terlihat pelaku yang beraksi seorang diri menggasak puluhan bungkus rokok, minuman, pembersih muka, dan handphone yang berada di dekat meja kasir. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi.
Dari rekaman CCTV, polisi langsung bisa mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya tak jauh dari lokasi kejadian. Kamu sih penuh kan? Nunuk. Kencang panas nunuk kan? Iya Pak. Pelaku ternyata seorang residivis kasus pencurian rumah kosong yang telah 3 kali beraksi. Ke toko jam setengah 7 pagi tiba-tiba keadaan rokok berantakan aja. Sama uang tunai udah nggak ada. Lantai 2. Lantai 2? Iya. Pada kejadian yang lagi tutup apa gimana, Mas? Lagi tutup, udah jam 3 subuh kejadiannya. Yang diambil apa aja saat kejadian? Rokok, uang tunai, sama aset toko. Kita berhasil melakukan penangkapan terkait pelaku pebobol minimarket yang menjadi residivis selama ini, yang meresahkan masyarakat, berinisial IH yang merupakan residivis. Pelaku langsung digelandang ke unit Reskrim Polsek Tambora untuk kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.